Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang format pengkajian keperawatan medikal bedah. Jadi format ini nantinya kita akan gunakan apabila kita mengambil pasien yang tergolong dalam keperawatan medikal bedah, baik itu pasien interna maupun pasien bedah yang telah mengalami tindakan pembedahan. Ya. Jadi pengkajian keperawatan medikal bedah ini diawali dengan identitas mahasiswa. Jadi mahasiswa harus menuliskan nama dan juga NIM mahasiswa tersebut, kemudian tanggal masuk. Tanggal masuk di sini adalah tanggal masuk dari pasien yang diambil menjadi kasus, kemudian tanggal dan jam pengkajian. Jadi tanggal berapa perawat melakukan pengkajian kepada pasien dan jam berapa pengkajian tersebut dilakukan. Kemudian apabila pasien sudah operasi, nah di sini ada tanggal operasi. Jadi mahasiswa harus menuliskan tanggal operasi dari pasien tersebut, kemudian nomor register dari pasien. Nah, yang pertama pengkajian. Pengkajian ini meliputi identitas. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengkaji identitas pasien yang terdiri dari nama pasien, kemudian umur pasien, jenis kelamin, alamat, status, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan di ruang mana pasien itu dirawat, kemudian diagnosa medis yang dialami oleh pasien tersebut. Selanjutnya adalah identitas dari penanggung jawab atau keluarga yang bertanggung jawab atau kerabat dekat yang bertanggung jawab dengan pasien tersebut. Nah, yang perlu kita kaji adalah nama penanggung jawab, kemudian umurnya, lalu hubungannya dengan pasien apa, lalu pendidikan penanggung jawab, pekerjaan, dan alamatnya di mana. Selanjutnya adalah riwayat kesehatan pasien. Jadi riwayat kesehatan pasien ini meliputi yang pertama kesehatan pasien. Kesehatan pasien ini terdiri lagi dari keluhan utama saat dikaji. Jadi apa keluhan utama pasien saat dilakukan pengkajian? Jadi keluhan utama ini satu saja, ya. Jadi tidak banyak, hanya keluhan yang utama yang membuat pasien tersebut mendatangi rumah sakit untuk meminta atau memerlukan pertolongan. Ya, jadi hanya salah satu yang mendasari pasien masuk di rumah sakit. Kemudian ada keluhan tambahan saat dikaji. Ini keluhan penyerta dari keluhan utama. Misalnya keluhan utamanya tadi nyeri, ya. Jadi pasien mengatakan nyeri. Kemudian keluhan tambahan saat dikaji mungkin pasiennya sakit kepala, mual atau muntah dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan di dalam keluhan tambahan saat dikaji. Kemudian alasan masuk rumah sakit, mengapa pasien bisa masuk ke rumah sakit, apa yang menyebabkan. Lalu riwayat penyakit sekarang. Nah, riwayat penyakit sekarang ini artinya pada saat dilakukan pengkajian apa keluhan-keluhan yang diungkapkan oleh pasien. Ini bisa kita melakukan wawancara kepada pasien, mengkaji pasien, apa-apa keluhannya, kemudian bisa juga dilakukan observasi kepada pasien. Lalu riwayat penyakit yang lalu. Apakah pasien pernah masuk rumah sakit sebelumnya dengan penyakit yang sama? Atau kita mengkaji juga riwayat penyakit di dalam keluarganya. Kemudian alergi. Nah, alergi mungkin pasien ada alergi obat-obatan atau alergi yang lain, ini bisa kita tuliskan di sini setelah kita melakukan pengkajian kepada pasien. Kemudian yang kedua itu kesehatan keluarga. Nah, di sini kita mengkaji genogram. Ini berkaitan dengan keturunan. Ya, genogram ini artinya 3 generasi. Jadi berikut ini adalah contoh dari genogram. Ini
kita lihat ini menandakan laki-laki ya. Kalau dia bentuknya kotak itu laki-laki, kalau dia bentuknya perempuan, kalau dia bentuknya bulat itu perempuan. Nah, di sini laki-laki dan perempuan ini adalah garis menikah ya. Ini laki-laki dan perempuan yang menikah, begitupun dengan yang ada di sebelah kanan. Lalu selanjutnya ini adalah garis keturunan. Jadi garis keturunan pasangan pertama ini menghasilkan 5 anak, di mana terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi anak pertamanya ini adalah laki-laki, anak kedua ini anak laki-laki, anak ketiga ini adalah laki-laki, anak keempat perempuan, dan anak kelima ini adalah laki-laki. Nah, di pasangan kedua ya, di pasangan kedua ini adalah menghasilkan 5 anak juga. Anak pertama itu laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki, dan yang terakhir adalah perempuan. Kemudian laki-laki ini kemudian menikah dengan perempuan dari pasangan kedua ya. Pasangan pertama memiliki anak laki-laki yang menikah dengan anak perempuan dari pasangan kedua. Selanjutnya anak dari hasil pernikahan itu menghasilkan 7 anak. Jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak keempat perempuan, anak kelima laki-laki, anak keenam perempuan, dan anak ketujuh laki-laki. Nah, dimana yang warna merah ini adalah pasien ya. Jadi kita mengkaji 3 generasi dari pasien tersebut, mulai dari neneknya ya, nenek dari pihak laki-laki bapaknya, lalu nenek dari pihak perempuan. Kemudian ini saudara-saudara ayahnya dan dari saudara ibunya. Lalu turunlah garis keturunan dari ayah dan ibunya, kemudian pasien itu sendiri. Pasien adalah generasi ketiga ya, pasien adalah generasi ketiga. Jadi pasiennya di sini adalah anak kedua yang berumur 25 tahun. Jadi ini keterangannya. Jadi kalau ada yang tanda kali itu berarti pasien sudah bukan pasien, keluarganya itu sudah meninggal. Kalau ada tanda silang seperti ini itu meninggal. Lalu ada garis putus-putus, itu adalah garis serumah, tinggal serumah ya. Jadi ini pasien ini masih tinggal serumah dengan kedua orang tuanya dan juga keenam saudaranya, masih tinggal serumah. Jadi di luar dari yang garis-garis itu mereka tidak tinggal serumah. Jadi ini adalah gambar dari genogram 3 generasi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pola fungsi kesehatan. Jadi pola fungsi kesehatan ini yang kita gunakan adalah pola Gordon ya. Jadi ada 11, dimulai dari yang pertama yaitu pola pemeliharaan kesehatan. Jadi di pola pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 2, sebelum sakit dan selama sakit. Nah, sebelum sakit itu yang perlu kita kaji adalah bagaimana kesehatan pasien secara umum. Jadi secara umum itu kita lihat kesehatannya dari pasien sebelum sakit. Jadi kita kaji bagaimana dia kesehatannya secara umum. Lalu apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan diri? Ini terkait dengan personal hygiene. Jadi bagaimana dia menjaga atau memelihara tubuhnya. Misalnya bisa kita kaji berapa kali mandi sehari, kemudian keramas, sikat gigi, kemudian mengganti pakaian, itu semua adalah personal hygiene, kebersihan dirinya. Kemudian apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatannya supaya tetap sehat, itu juga kita kaji. Lalu tindakan apa yang dilakukan bila mengalami gangguan kesehatan? Misalnya kalau pasien sakit kepala ya, apa yang dilakukan? Tindakan apa yang dilakukan? Misalnya langsung beli obat ke warung kah, atau ke toko terdekat, atau pergi ke klinik, atau langsung pergi ke rumah sakit, atau pergi ke
puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Lalu adakah obat yang dikonsumsi, dosis dan waktu minum obat ya. Jadi sehari-hari apakah pasien ini mengkonsumsi obat ya, baik itu obat yang dibeli sendiri ataupun obat dari resep dokter. Kemudian dosisnya dan waktu minum obat itu juga kita kaji kepada pasien. Lalu apakah sehari-hari di dalam memelihara kesehatannya, apakah pasien menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal atau obat tradisional lainnya. Itu perlu juga kita kaji ya. Selain obat yang pada umumnya, apakah pasien juga mengkonsumsi obat herbal atau obat tradisional lainnya. Kemudian penggunaan obat apakah berpengaruh terhadap kesehatan pasien. Misalnya apabila pasien menggunakan mengkonsumsi obat ini, apakah keluhannya itu bisa hilang ya, bisa hilang atau dapat hilang seterusnya atau hilang sementara. Kemudian apakah ada efeknya ya, efek sampingnya jika mengkonsumsi obat tersebut. Lalu pemeriksaan kesehatan secara rutin di tempat pelayanan kesehatan juga perlu. Jadi apakah ini pasien kalau sehari-hari dia rutin memeriksakan atau rutin memeriksakan kondisi kesehatannya, atau pada saat dia saat sedang sakit saja baru dia memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan ya. Jadi di sebelum sakit ini semua adalah poin-poin yang perlu kita kaji kepada pasien. Lalu juga penggunaan tembakau, apakah pasien merokok atau tidak. Kemudian apakah pasien dalam penggunaan tembakau seperti rokok ini, apakah pasien sudah berhenti, dan kalau pasiennya sudah berhenti merokok itu sejak kapan pasien sudah berhenti merokok ya. Lalu macamnya di sini pipa atau cerutu ya, jenis-jenis tembakau yang digunakan, pipa atau cerutu. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi merokok, apakah dalam satu hari bisa menghabiskan satu bungkus rokok atau jarang atau hanya 1-2 kali ya, itu juga perlu dikaji. Lalu penggunaan nafsa ya, apakah menggunakan atau tidak. Kemudian apabila menggunakan, lama mengkonsumsi itu sudah berapa lama ya. Kemudian tanggal terakhir mengkonsumsi kapan, dan banyaknya obat yang dikonsumsi per bulan. Lalu penggunaan alkohol juga perlu kita kaji, apakah pasien ini mengkonsumsi alkohol. Jika ya, kita kaji kembali lama mengkonsumsi alkohol itu sudah berapa lama, lalu tanggal terakhir minum dan banyaknya diminum per bulan. Ini semua kita kaji juga kepada pasien. Nah, selama sakit apa yang harus kita lihat atau kita kaji? Yang pertama, bagaimana keadaan umum pasien pada saat itu. Apakah pada saat pasien sakit ini keadaan umumnya ringan, sedang, atau malah dia keadaan umumnya berat. Kemudian bagaimana keadaan kesehatan pasien saat ini ya, kita melihat kondisi pasien saat ini. Lalu keluhan-keluhannya, ini berhubungan dengan keluhan pasien yang dialami saat pasien dirawat di rumah sakit. Selama pasien dirawat di rumah sakit, sehubungan dengan penyakitnya, apakah pasien nyeri, kemudian demam dan sebagainya. Lalu tindakan yang dilakukan pada pasien saat ini. Nah, tindakan-tindakan apa saja yang sudah diberikan kepada pasien, baik itu tindakan medik maupun tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah pasien. Lalu terapi yang diberikan ya, farmakologi dan cairan. Farmakologi ini berkaitan dengan obat-obatan ya, terapi-terapi yang diberikan. Lalu dan juga termasuk cairan ya, cairan misalnya infus dan sebagainya. Lalu pengetahuan tentang penyakit yang diderita, apakah pasien mengerti tentang penyakitnya, apakah pasien tahu tentang penyakit yang diderita ya. Lalu apakah pasien pernah melakukan pencegahan ya,
pencegahan sebelum terkena penyakit untuk pemeliharaan kesehatannya sendiri. Selanjutnya adalah pola nutrisi metabolik. Jadi pola nutrisi metabolik sama yang kita kaji adalah sebelum sakit dan juga selama sakit. Nah, sebelum sakit itu yang kita perlu kaji adalah kebiasaan makan setiap hari pasien. Apa yang dikonsumsi pasien setiap hari? Ya, kebiasaan makannya, lalu frekuensi makannya, berapa kali pasien makan dalam sehari, lalu porsi yang dihabiskan berapa, apakah cuma 2 sendok makan saja atau 1 porsi habis atau hanya setengah atau seperempatnya, itu perlu kita kaji juga. Lalu makanan yang disukai pasien apa, makanan yang tidak disukai itu kita kaji apa, dan adakah makanan pantang dari yang tidak boleh dimakan oleh pasien. Lalu adakah pembatasan diet makanan, ya. Jadi apakah pasien ini mendapatkan pembatasan atau diet makanan tertentu. Lalu makanan tambahan, apakah mengkonsumsi makanan tambahan atau mengkonsumsi vitamin. Kemudian sehari-hari nafsu makannya bagaimana, apakah nafsu makannya bagus, ya, atau menurun. Nah, kalau dia nafsu makannya menurun, itu alasannya kenapa, itu perlu kita tuliskan. Lalu gangguan mengunyah atau menelan, adakah gangguan mengunyah atau menelan makanan, ya. Lalu banyaknya minum dalam sehari, ya, berapa banyak minum air yang diminum oleh pasien dalam sehari. Kemudian jenis minuman yang dikonsumsi, apakah air putih saja atau ada air yang bentuk lain, misalnya sirup atau minuman-minuman lain yang dikonsumsi. Kemudian minuman yang tidak disukai apa, minuman pantangan atau yang tidak bisa diminum oleh pasien itu apakah ada. Lalu apakah terjadi perubahan BB 6 bulan terakhir, itu juga perlu dikaji dalam pola nutrisi metabolik. Nah, selanjutnya selama sakit ini yang kita kaji dan kita observasi itu jenis makanan dan diet yang diberikan, baik itu dari pasien sendiri, kemudian juga dari rumah sakit, ya. Biasanya kalau selama sakit ini sudah ada penentuan jenis makanan dan diet dari rumah sakit, tetapi biasa pasien juga akan mengkonsumsi makanan dari luar yang tidak yang bukan pantangan, ya, yang bukan pantangan dari dietnya. Kemudian frekuensi makannya bagaimana, apakah dalam sehari biasanya di rumah sakit itu diberikan 3 kali sehari. Nah, dalam 3 kali sehari itu apakah pasien makan menghabiskan makanannya, ya, frekuensi makan dalam 3 kali itu apakah pasien hanya mengkonsumsi 1 kali dalam 1 hari atau mengikuti jadwal dari rumah sakit. Kemudian porsi makanan yang dimakan sama tadi, apakah habis, kemudian apakah setengah atau seperempat dan sebagainya. Lalu adakah pembatasan diet makanan dan cairan, itu juga perlu dikaji di pasien dan dilihat, ya. Kemudian penggunaan alat bantu makan dan minum, ya. Ini berhubungan dengan apabila kalau pasien ini terjadi gangguan menelan atau tidak mampu menelan, biasanya akan digunakan alat bantu makan dan minum seperti selang NGT, ya. Kita bisa lihat ini kalau pasien mau penggunaan alat bantu makan. Kemudian banyaknya minum dalam sehari itu juga perlu dikaji, jenis minuman yang dikonsumsi, kemudian keluhan-keluhan penyerta seperti mual, muntah, tidak ada nafsu makan, perut terasa penuh, rasa lapar terus, gangguan menelan dan kesulitan menelan, itu yang perlu dikaji di dalam pola nutrisi dan metabolik. Selanjutnya adalah pola eliminasi. Nah, di dalam pola eliminasi ini sebelum sakit itu yang perlu kita kaji adalah buang air besar dan juga buang air kecil.
Jadi buang air besar dan buang air kecil. Buang air besar itu kita kaji frekuensinya sehari-hari, bagaimana pola buang air besar dari pasien itu, frekuensinya berapa kali dalam sehari, kemudian waktu BAB apakah rutin pagi atau siang atau malam ataukah tidak menentu, kemudian warna fesesnya bagaimana ya, kemudian konsistensi feses apakah lunak atau cair atau encer, kemudian pemakaian obat, misalnya obat pencahar. Nah biasanya obat-obat pencahar ini digunakan oleh pasien-pasien yang konstipasi ya, artinya pola buang air besarnya tidak teratur. Lalu apakah ada keluhan setiap pasien ini buang air besar, itu juga perlu dikaji. Kemudian buang air kecil ini yang perlu dikaji adalah frekuensi buang air kecil ya, berapa kali dalam sehari. Kemudian jumlah urinnya per 24 jam sekitar berapa jumlahnya. Kemudian warna urin harus perlu juga dilihat atau dikaji. Kemudian bau khas urin dan keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan pola eliminasi seperti oliguria, poliuria, disuria, retensi urin, inkontinensia urin, distensi kandung kemih. Lalu juga apakah menggunakan atau menggunakan alat bantu berkemih. Nah selanjutnya selama sakit sama kita juga akan mengkaji dan mengobservasi dari pola eliminasi, yaitu buang air besar dan juga buang air kecil ya. Jadi buang air besar ini yang perlu dikaji adalah frekuensi dan jumlahnya ya, jumlah sama tadi yang di awal berapa kali dalam sehari, kemudian jumlahnya apakah banyak atau sedikit-sedikit, lalu waktu BAB ya, kemudian warna feses bagaimana, konsistensi feses bagaimana, keluhan-keluhan ya berkaitan dengan pola eliminasi buang air besar seperti apakah terdapat sembelit, perdarahan, diare, sakit perut, konstipasi, obstipasi, inkontinensia alfi dan impaksi. Lalu apakah menggunakan alat bantu buang air besar. Selanjutnya adalah buang air kecil. Nah ini yang perlu dikaji ya dan perlu diobservasi adalah frekuensi dari buang air kecil. Kemudian jumlah urin per 24 jam. Lalu warna urin bagaimana, bau khas urin ya. Lalu keluhan-keluhan seperti nyeri saat berkemih, oliguria, poliuri, disuria, retensi urin, inkontinensia urin, distensi dan distensi kandung kemih. Lalu apakah menggunakan alat bantu berkemih. Selanjutnya adalah pola aktivitas dan latihan. Nah sebelum sakit ini yang perlu kita kaji adalah bagaimana aktivitasnya sehari-hari, bagaimana kegiatan apa yang dilakukan ya sehari-hari dari pasien tersebut. Kemudian jenis kegiatannya misalnya pasien ini adalah seorang pelajar, misalnya adalah seorang pelajar yang setiap harinya pergi bersekolah. Lalu kegiatan yang dilakukan ini apakah pasien melakukan kegiatan yang berat, tergolong berat, kemudian tergolong ringan ataupun tergolong sedang. Nah waktu melakukan kegiatan mulai pukul berapa. Jadi pasien ini mulai beraktivitas atau mulai melakukan kegiatan itu mulai pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Lalu adakah keluhan saat beraktivitas? Kalau ada, tuliskan apa keluhan itu ketika pasien beraktivitas. Lalu apakah aktivitas sehari-hari atau biasa disebut dengan activity daily living dapat dilakukan secara mandiri, menggunakan alat, membutuhkan bantuan orang lain, menggunakan alat dan bantuan orang lain, serta sangat tergantung ya. Jadi ini kita kaji pasiennya apakah dalam melakukan kegiatannya atau aktivitasnya sehari-hari dia bisa melakukannya secara sendiri atau ada alat atau membutuhkan bantuan orang lain atau sangat-sangat tergantung dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah latihan ya. Tadi yang pertama aktivitas dan yang kedua ini adalah latihan. Nah, jenis latihan yang dilakukan, misalnya pasien ini senang berolahraga. Nah, olahraga apa yang dilakukan? Itu latihan apa yang dilakukan.
Selanjutnya adalah kebiasaan pola latihan. Jadi kapan pasien melakukan latihan, kemudian lamanya dia melakukan latihan, misalnya 3 sampai 4 jam, apakah teratur atau tidak. Misalnya dalam 1 minggu pasien melakukan latihan itu 3 kali dalam seminggu, waktunya misalnya di sore hari dan lamanya 3 sampai 4 jam, misalnya seperti itu. Lalu melakukan rekreasi sendiri atau bersama orang lain. Apakah pasien pernah melakukan refreshing, ya, hanya dirinya sendiri, atau dia mengikut sertakan orang-orang terdekatnya atau orang lain. Lalu apakah ada dampak negatif dari latihan yang dilakukan, ya. Itu dikaji di pola aktivitas dan latihan sebelum sakit. Nah, lalu selama sakit ini sama, tetap kita akan mengkaji pola aktivitas dan latihannya selama sakit. Nah, selama sakit apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh pasien? Apakah masih ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh pasien itu? Lalu apakah aktivitas sehari-hari dapat dilakukan secara mandiri, menggunakan alat, membutuhkan bantuan orang lain, menggunakan alat dan bantuan orang lain, dan sangat tergantung. Nah, selama sakit ini kita lihat kondisi pasien, ya, kita kaji dan kita juga observasi apakah selama sakit ini aktivitasnya dia masih bisa melakukan aktivitas itu secara mandiri walaupun dia sakit, atau dia membutuhkan bantuan orang lain seperti bantuan keluarganya atau perawat. Lalu apakah menggunakan alat atau bahkan kedua-duanya, harus menggunakan alat dan bantuan. Semua aktivitasnya itu harus dibantu oleh orang lain, ya. Jadi sangat tergantung dan juga membutuhkan alat atau penggunaan alat. Lalu apakah ada keluhan saat beraktivitas? Misalnya pada saat pasien mau ke kamar mandi, pasien merasa sesak. Nah, itu salah satu keluhan saat melakukan aktivitas. Selanjutnya adalah ADL yang dapat dilakukan dan posisi yang nyaman. Nah, apa saja yang masih bisa dilakukan oleh pasien, ya, kegiatan-kegiatan aktivitas apa saja yang masih bisa dilakukan pasien selama pasien sakit, dan posisi yang nyaman pada saat ini yang bisa dilakukan oleh pasien dan pasien merasa nyaman pada posisi tersebut. Lalu mobilitas di tempat tidur, ini artinya pergerakan di atas tempat tidur. Apakah ini pasien bisa miring kanan dan kiri secara mandiri atau dengan bantuan? Jadi selama berbaring ini apakah pasien bisa miring kiri atau miring kanan secara mandiri tanpa bantuan, atau malah sebaliknya, pasien harus merubah posisi baik itu miring kanan dan miring kiri menggunakan bantuan baik dari keluarga maupun dari perawat. Lalu apakah ada penggunaan O2 atau oksigen? Ini alat bantu pernapasan. Selanjutnya adalah latihan. Nah, latihan yang kita lihat, yang kita kaji dan kita observasi yaitu rentang gerakan sendi. Apakah tidak ada penurunan nilai, terlokalisasi, ya, kemudian terganggu di satu sisi atau gangguan di kedua sisi. Kita melihat rentang gerak sendinya, apakah pasien masih tidak terjadi penurunan nilai pada rentang gerak sendi. Kemudian gangguan dari sendi-sendi di dalam sendi-sendi pada bagian tubuh. Kemudian fungsi motorik ini terkait dengan kekuatan otot ini, apakah tidak ada penurunan nilai, kemudian lokasinya, ya, kalau ada lokasinya di bagian mana, kemudian rusak pada satu sisi atau mengalami gangguan di kedua sisi. Ini biasa berkaitan dengan pasien-pasien yang mengalami kelemahan otot yang berakibat pada susahnya untuk melakukan pergerakan, ya, kelemahan baik itu bagian sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, pasien-pasien ini yang biasa atau pada umumnya kita temukan adalah kasus-kasus seperti ini pada umumnya kita temukan pada pasien-pasien yang stroke, ya. Lalu keluhan-keluhan saat mobilitas atau melakukan pergerakan itu juga perlu dikaji dan kita observasi selama pasien sakit. Nah, selanjutnya adalah pola tidur dan istirahat. Jadi pola tidur sebelum sakit itu tidurnya kita harus mengkaji apakah pasien tidur siang, ya.
Kalau pasien tidur siang, kita tanya jam berapa pasien mulai tidur sampai dengan pukul berapa pasien bangun kembali di siang hari. Lalu tidur di malam hari juga perlu kita kaji, mulai pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Nah, berapa jumlah tidurnya dalam sehari. Selanjutnya, kebiasaan sebelum tidur apa? Misalnya baca buku atau pegang HP, ya, atau mendengarkan musik dan sebagainya. Itu juga kita kaji. Apakah dalam sehari-hari ini ada pasien mengalami gangguan tidur, ya, sebelum sakit, ya. Apakah pasien mengalami gangguan tidur? Lalu apakah pasien puas dengan kualitas dan kuantitas tidurnya? Kuantitas ini berhubungan dengan jumlah tidurnya, ya. Kualitasnya bagaimana dan kuantitasnya bagaimana? Apakah pasien puas dengan kualitas dan kuantitas tidurnya? Lalu apakah pernah mengantuk saat melakukan aktivitas, misalnya saat berkendara, ya, itu kan juga aktivitas. Kemudian saat melakukan kegiatan misalnya di tempat kerja, apakah pasien pernah mengantuk saat melakukan aktivitas itu, ya, contohnya seperti itu. Lalu apakah mengkonsumsi obat tidur, ya. Jadi biasanya pasien-pasien yang sulit tidur ini akan mengkonsumsi obat tidur. Kalau pasien mengatakan pernah, nah, tanyakan bila ya apakah rutin dikonsumsi atau tidak, ya. Jadi kita tanyakan apakah pasien mengkonsumsi obat tidur itu secara rutin atau pada saat pasien hanya mengeluh susah tidur baru dikonsumsi obatnya. Selanjutnya adalah istirahat. Nah, istirahat ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Jadi beda istirahat dengan tidur, ya. Jadi istirahat itu belum tentu tidur. Istirahat itu artinya mengistirahatkan tubuh tanpa harus pasien tidur. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, misalnya pasien berbincang-bincang dengan keluarga, ya, lalu menonton TV kah, atau membaca majalah atau main game, kemudian memainkan HP-nya, itu termasuk dalam kegiatan untuk mengisi waktu luang. Lalu dalam suasana bagaimana pasien dapat istirahat, itu juga dikaji. Kemudian kapan pasien beristirahat, lalu berapa jam waktu istirahat yang dibutuhkan oleh pasien, misalnya 1 atau 2 jam. Nah, selama sakit, kalau selama sakit hampir sama yang perlu dikaji dan perlu diobservasi itu pola tidur dan istirahatnya. Nah, di pola tidur ini apakah pasien tidur siang, itu juga kita tanyakan dari jam berapa dan sampai jam berapa. Tidur di malam hari mulai pukul jam berapa sampai jam berapa. Nah, berapa jumlah tidur dalam sehari, kebiasaan sebelum tidur, apakah ada gangguan tidur, kemudian apakah pasien puas dengan kualitas dan kuantitas tidurnya, dan apakah mengkonsumsi obat tidur. Hampir sama ya di awal, itu juga kita kaji di pasien selama pasien sakit. Kemudian istirahatnya yang kita kaji, kegiatan dilakukan untuk mengisi waktu luang, ya. Lalu dalam suasana bagaimana pasien dapat istirahat, kapan pasien beristirahat, dan berapa jam waktu istirahat yang dibutuhkan. Nah, perbedaannya adalah ini, apakah pasien mengungkapkan perasaan jenuh, bosan atau lelah atau kurang istirahat selama pasien sakit, ya, itu juga dikaji. Lalu apakah pasien merasa terganggu dengan suasana lingkungan yang baru. Jadi selama dia masuk rumah sakit, selama dia dirawat di rumah sakit, apakah dia merasa terganggu dengan lingkungan yang baru karena lingkungan yang tidak biasa, ya, karena pasien ini masuk dalam rumah sakit. Lalu apakah ada alat medis yang dipakai pasien yang mengganggu pasien, ya. Nah, selanjutnya adalah pola kognitif, persepsi, dan sensori. Nah, sebelum sakit, kognitif ini kita tanyakan apakah mampu mengenal dirinya, waktu, orang lain, dan kejadian saat itu. Nah, jadi ditanyakan pasien mengenal dirinya kah, kemudian saat ini, waktu ini, apa, misalnya pagi hari, apakah pasien tahu bahwa saat ini
dia berada pada waktu di pagi hari. Kemudian orang di sekitarnya apakah pasien masih mengenal apakah pasien mengenalinya dan kejadian saat itu. Lalu tingkat kesadaran apakah kompos mentis, apatis, somnolen, sopor dan koma. Pendidikan terakhir pasien. Lalu bahasa yang digunakan sehari-hari pasien, kemudian kemampuan membaca, kemampuan berkomunikasi, lalu adakah gangguan mental yang dialami oleh pasien, apakah ada perubahan memori dan berkonsentrasi, lalu bila cemas, bila pasien mengatakan pasien ini orangnya cepat cemas, apakah atau saat sehari-hari dia cemas, itu kita tanyakan apakah ringan, sedang, berat, dan atau malah pasien sering panik di dalam kehidupannya sehari-hari sebelum sakit. Kemudian persepsi sensori ini berkaitan dengan panca indera. Jadi pendengarannya kita kaji apakah baik, selama ini baik, kemudian apakah tidak menggunakan alat bantu, pada pendengaran telinga kanan, telinga kiri apakah mengalami gangguan, kemudian apakah pasien ini tuli baik di telinga kanan maupun di telinga kiri. Lalu penglihatannya apakah jelas menggunakan kacamata, penggunaan kontak lensa yang yang selalu misalnya atau sering. Nah, kemudian saat ini apakah menggunakan mata palsu, ya, mungkin karena pasien dulunya buta, tetapi karena mungkin ada pendonor sehingga menggunakan mata palsu saat ini. Kemudian pasien apakah mengalami buta, ya, kebutaan. Kemudian terkait dengan pengecapan, nah ini kita kaji apakah ada gangguan dalam mengecap rasa sehari-harinya. Lalu perabaan, nah ini apakah pasien mampu merasakan rangsangan atau sentuhan pada tubuh. Kemudian penciuman, dapat mencium bau, ini nanti bisa dilakukan tesnya, ya. Kemudian apakah dapat mencium bau atau aroma dengan baik atau tidak ada gangguan indera penciuman. Lalu apakah ada nyeri. Nah, kalau dia nyeri berarti kita harus kaji PQRST-nya. Selanjutnya selama sakit tetap kita akan mengkaji pola kognitif dan persepsi sensorinya, ya. Jadi selama sakit ini apakah pasien mampu mengenal dirinya sendiri, waktu orang lain dan kejadian saat itu. Sama ya, tingkat kesadarannya bagaimana, kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, koma. Bahasa yang digunakan selama sakit, kemudian kemampuan berkomunikasi dengan perawat, ya. Jadi itu kita bisa observasi langsung ini, kemampuan berkomunikasi dengan perawat, apakah pasien ini menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan atau dia malah tidak nyambung, ya. Lalu adakah gangguan mental, kemudian apakah ada perubahan memori dan berkonsentrasi selama pasien sakit, dan apakah selama sakit ini pasien mengalami kecemasan. Nah, kecemasannya bisa dikategorikan ringankah, sedang, berat, atau panik. Kemudian persepsi sensori ini berkaitan tadi dengan panca indera, sama ya yang tadi Ibu sudah jelaskan, yang perlu kita kaji dan lakukan observasi selama pasien sakit. Lalu selanjutnya adalah pola konsep diri dan persepsi diri. Nah, sebelum sakit ini pasien kita kaji identitas dirinya, apakah pasien mengenali dirinya sendiri, ya, dia tahu bagaimana kepribadiannya, karakternya, apakah pasien itu tahu. Kemudian ideal diri, bagaimana perilaku pasien dan kemampuan menghadapi konflik atau keadaan yang membingungkan, bagaimana dia menyikapi kalau bagaimana perilakunya ketika ada konflik atau dia berada dalam situasi atau keadaan yang membingungkan. Lalu harga diri, bagaimana pasien menilai dirinya sendiri, ya, ini berkaitan dengan harga diri. Kemudian gambaran diri, bagaimana keadaan fisik pasien, apakah pasien memandang bahwa dirinya ini keadaan fisiknya masih utuh atau tidak. Lalu peran diri, apa peran dan fungsi diri pasien dalam kehidupan sosialnya, di dalam kehidupan bersosial, bagaimana perannya dan fungsinya di masyarakat itu. Kemudian selama sakit, nah ini selama sakit tetap kita mengkaji 5 konsep diri itu. Yang pertama identitas diri, ya, sama tadi di awal.
apakah pasien mengenal diri sendiri, lalu ideal dirinya, bagaimana perilaku pasien dan kemampuan menghadapi masalah kesehatan dihadapi saat ini, apakah selama sakit ini pasien cemas, kemudian pasien takut dengan penyakitnya, kemudian marah, depresi dan stres dengan keadaannya saat ini, lalu harga diri sama, apakah ada perubahan perasaan sejak sakit, ya, bagaimana pasien menilai dirinya sendiri. Lalu gambaran diri, bagaimana keadaan fisik pasien, apakah penyakitnya mengganggu fungsi tubuhnya, ya, itu kita perlu kaji. Apakah penyakitnya itu berefek atau mengganggu fungsi dari tubuhnya. Lalu peran diri, apa peran dan fungsi diri pasien dalam kehidupan sosialnya terganggu dalam keadaan saat ini. Jadi peran dan fungsinya di masyarakat apakah terganggu selama pasien sakit. Nah, selanjutnya adalah pola peran dan berhubungan dengan sesama. Ini yang perlu kita kaji sebelum sakit adalah apa peran dalam keluarga. Nah, apa perannya pasien di dalam keluarganya? Bagaimana status pekerjaannya? Apakah pasien ini di sehari-harinya dia bekerja atau tidak mampu lagi bekerja, ya, tidak bekerja, dan jenis pekerjaannya apa? Itu ya. Selanjutnya adalah apakah pasien berkecimpung dalam kelompok masyarakat? Jika ya, perannya sebagai apa? Itu juga perlu kita kaji dan tanyakan kepada pasien. Apakah pasien aktif dalam kegiatan sosial tersebut? Jadi ketika di masyarakat, apakah pasien aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh masyarakat di sekitarnya? Selanjutnya adalah sistem pendukung, ada atau tidak ada. Jika ada, siapa? Misalnya pasangan, tetangga, teman, keluarga dalam rumah, dan lain-lain. Kemudian bagaimana hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak saudara, dan hubungan perkawinannya. Kemudian selama sakit, apakah peran pasien di keluarga itu terganggu pada saat ini? Itu kita kaji dan kita tanyakan kepada pasien. Kemudian bagaimana hubungannya dengan anggota keluarga selama pasien sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu apakah keluarga membantu memenuhi kebutuhan pasien selama pasien berada di rumah sakit? Kemudian bagaimana hubungan dengan masyarakat, ya? Apakah selama sakit ini pasien tidak pernah dijenguk oleh tetangga atau kerabat dekatnya, atau malah sebaliknya dia banyak mendapat kunjungan dari keluarga terdekat, kerabat, dan mungkin teman kerjanya. Lalu bagaimana hubungan dengan pasien lain dan petugas kesehatan lainnya? Apakah pasien ini berhubungan baik dengan pasien lain yang berada satu kamar dengan pasien, dan juga petugas kesehatan dalam hal ini adalah dokter, perawat? Apakah pasien mau kooperatif mendapatkan perawatan dari dokter maupun perawat dan disiplin-disiplin ilmu lainnya di bawah ilmu bidang kesehatan? Lalu bagaimana keluarga dan teman menanggapi penyakit yang diderita pasien saat ini? Kemudian apakah keluarga, teman, petugas kesehatan memberikan dukungan dan motivasi pada pasien selama pasien sakit? Dan juga apakah pasien merasa kesepian selama pasien sakit dan dirawat di rumah sakit? Apakah tidak ada pasien merasa kesepian karena tidak ada yang menemani atau tidak ada yang menjenguk? Selanjutnya adalah pola reproduksi dan seksualitas. Nah, sebelum sakit ini yang perlu kita kaji adalah apakah ada gangguan hubungan seksual pada pasien. Misalnya saat ini pasien sudah menopause, kemudian saat ini pasien sedang hamil, itu juga perlu kita kaji. Lalu pemahaman terhadap fungsi seksualnya. Kemudian berapa anak yang dimiliki oleh pasien? Menarke ini
pada pasien-pasien wanita, menarke pada umur berapa. Artinya pertama kali dia haid itu pada umur berapa, itu yang perlu kita tanyakan kepada pasien. Lalu siklus menstruasinya, ini perempuan ya, untuk pasien-pasien perempuan, siklus menstruasi berapa hari dan adakah keluhan saat menstruasi. Misalnya pada umumnya kan wanita ini biasa mengeluhkan sakit perut, nyeri perut ya, kemudian badan terasa lemas, itu juga kita tanyakan kepada pasien. Kemudian penggunaan obat terkait dengan reproduksi pasien ya, apakah ada obat-obat yang dikonsumsi apabila pasien mengalami gangguan reproduksi misalnya. Lalu apakah pasien mengikuti KB, keluarga berencana. Kalau pasien mengikuti KB, apa yang digunakan, KB apa yang digunakan, apakah pil, apakah suntik ya, IUD dan sebagainya. Kemudian selama sakit ya, ini yang perlu dikaji pada perempuan ini, apakah sudah menopause, lalu apakah ada gangguan pada alat reproduksi pasien, kemudian status perkawinannya itu berapa kali. Misalnya kalau pasien ini dia menikah lebih dari 1 kali, itu kita tanyakan berapa kali pasien menikah. Selanjutnya adalah pola coping, toleransi terhadap stres. Nah, sebelum sakit bagaimana yang perlu dikaji adalah bagaimana pasien menyikapi suatu masalah, bagaimana pasien merespon terhadap suatu masalah yang dihadapi, apakah pasien marah, diam, atau menghindar ya. Lalu hal-hal yang dilakukan jika mempunyai masalah, seperti kalau pasien ini menghadapi masalah sebelum sakit ya, apakah dia tidur atau makan, melampiaskannya melalui tidur, makan, minum obat, cari pertolongan, marah, diam, cari kesibukan dan lain-lain. Kemudian pengambilan keputusan ya, apakah dengan adanya masalah tersebut bagaimana dia mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya, apakah dia mengambilnya secara sendiri, kemudian apakah dia dibantu dengan orang lain, dalam hal ini mungkin keluarga, pasangan, anak, orang tua dan sebagainya. Lalu bagaimana menangani jika menghadapi masalah ya, bagaimana cara penanganan pasien jika dia menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah selama sakit. Nah, selama sakit ini sama yang sebelum sakit yang perlu dikaji atau ditanyakan kepada pasien dengan kondisi pasien yang dirawat atau dirawat di rumah sakit. Selanjutnya adalah pola nilai dan keyakinan. Nah, sebelum sakit kita tanyakan agama pasien itu apa. Nah, kegiatan keagamaan apa saja yang diikuti sehari-hari di dalam kehidupannya. Kemudian adakah ritual yang diyakini dapat mempengaruhi kesehatannya. Ya, jadi ini berhubungan dengan culture atau budaya ya. Adakah ritual yang memang mereka yakini dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya ya. Ini sebelum sakit. Lalu selama sakit yang perlu dikaji adalah kegiatan keagamaan yang ingin dilakukan selama di rumah sakit. Apa saja kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan, kegiatan keagamaan ya, berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang ingin dilakukan selama pasien di rumah sakit atau yang bisa diikuti. Kemudian apakah pasien membutuhkan bantuan terkait itu, apakah pasien membutuhkan kunjungan dari rohaniawan ya. Ini berdasarkan sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianut oleh pasien itu sendiri. Misalnya membutuhkan ustadz, pendeta dan sebagainya. Nah, itu tadi terkait dengan pengkajian pola-pola kesehatan. Selanjutnya kita masuk dalam pengkajian fisik atau pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi yang pertama adalah pengukuran tinggi badan ya. Kita ukur tinggi badan pasien, kemudian kita ukur BB-nya, berat badannya ya, berapa. Kalau pasiennya mampu untuk berdiri, kita ukur berat badannya. Kalau pasiennya hanya terbaring lemah di atas tempat tidur dan tidak mampu untuk berdiri lama, maka yang diukur adalah
lingkar lengan atas atau biasa disebut dengan lila. Ya, itu. Kemudian kita mengukur IMT atau indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh ini adalah berat badan dibagi atau per tinggi badan yang sudah dikonversi. Misalnya tinggi badannya 160 cm, kemudian kita konversi ke meter jadi 1,6. Jadi yang sudah dikonversi ya dalam meter. Jadi berat badan per tinggi badan dalam meter pangkat 2, itulah nilai IMT-nya. Kemudian kita lihat lagi apakah indeks massa tubuhnya dia ini tergolong dalam berat badan yang ideal atau berat badan kurang ideal, atau malah pasien ini obesitas ya. Selanjutnya adalah pengukuran vital sign atau tanda-tanda vital. Ini terdiri dari tekanan darah, berapa tekanan darahnya, kemudian diukur di bagian mana, misalnya lengan kanan atau lengan kiri atau di kaki ya. Kemudian posisi pasien pada saat dilakukan pengukuran tekanan darah, apakah berbaring, apakah duduk, berbaring ya, itu ditulis. Lalu nadinya, berapa nadi pasien, kemudian apakah dia teratur atau tidak teratur. Lalu suhu pasien diukur di bagian mana, apakah di aksila ya, di ketiak, di telinga atau di oral, di mulut, di dubur dan sebagainya. Kemudian respirasi, ini berkaitan dengan frekuensi pernapasannya berapa, apakah pernapasannya itu teratur atau tidak teratur, itu dipilih. Lalu tingkat kesadarannya, ini kuantitatif dan kualitatif. Tadi sepertinya sudah dijelaskan di pola-pola itu tadi. Jadi di kuantitatif ini berkaitan dengan jumlah. Jadi tingkat kesadaran yang kita gunakan adalah GCS atau Glasgow Coma skala ya. Jadi skala GCS ini terdiri dari 3, ada fungsi motorik, kemudian verbalnya, lalu ada juga pembukaan mata. Kalau motoriknya, motorik itu jumlahnya 6, kemudian verbal itu 5, pembukaan mata itu 4, jadi totalnya adalah 15. Kalau nilainya 15 berarti dia termasuk dalam kompos mentis. Kalau dia kurang dari itu ada tersendiri, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi untuk pemeriksaan tingkat kesadaran. Nah, jadi misalnya dia jumlahnya atau kuantitatif itu 15, poinnya 15. Nah, kualitatifnya adalah dia termasuk dalam kompos mentis atau pasien sadar penuh. Lalu selanjutnya adalah keadaan umum ya. Pasien masuk rumah sakit apakah dalam keadaan umum ringan, sedang, berat. Lalu kalau dia ringan apa alasannya, sedang apa alasannya, dan berat apa alasannya. Lalu kita masuk dalam pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini harus head to toe. Jadi lengkap dari atas kepala sampai pada kaki. Nah, kalau di kepala apa yang perlu diinspeksi? Yang pertama adalah bentuk kepalanya bagaimana. Kemudian kulit kepala, apakah terdapat luka atau ketombe. Kulit kepalanya bagaimana, bersih, apakah bersih atau tidak, atau adakah luka atau ketombe. Pertumbuhan rambut bagaimana, lebat, pasien rambutnya lebat, tipis, atau malah mudah rontok. Kemudian kesan wajahnya apakah simetris atau tidak. Lalu selanjutnya adalah palpasi. Nah, palpasi ini kita palpasi atau meraba pada bagian kepala pasien apakah ada pembengkakan atau tidak. Pembengkakan bisa disebabkan oleh karena adanya trauma, injury ya, benturan, itu bisa benjolan, itu bisa bisa kita raba. Lalu mata. Nah, mata ini inspeksi yang kita lihat ya, kita observasi bagaimana kebersihannya. Apakah terdapat kemerahan, gangguan pada mata, kemerahan atau produksi air mata yang terus-menerus, itu kita lihat. Kemudian konjungtivanya bagaimana, apakah berwarna merah muda atau sangat pucat. Kemudian pemeriksaan pupil ya,
itu juga kita lakukan pemeriksaan visus dengan kartu Snellen ya, untuk mengetahui bagaimana fungsi penglihatan pasien. Lalu tes mata dengan membaca huruf standar jarak 30 cm ini tanpa menggunakan alat bantu, apakah pasien masih bisa melihat jelas atau tidak bisa melihat jelas, harus menggunakan alat bantu. Itu juga kita perlu lakukan inspeksi ya, observasi. Kemudian ini apakah pasien menggunakan alat bantu kacamata. Kalau kacamata menggunakan, kita lihat jenis dari kacamatanya ya. Lalu palpasi ya, perabaan ini palpasi, pemeriksaan bola mata apakah terkait dengan tekanan intraokuler ya, apakah terdapat nyeri tekan dan terdapat peningkatan tekanan intraokuler. Nah, selanjutnya adalah telinga. Telinga ini pemeriksaan fisiknya terbagi atas dua, yaitu inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita lihat bentuknya, bentuk telinganya bagaimana, apakah sama kiri dan kanan. Kemudian periksa lubang telinga dan membran timpani ya, apakah tidak mengalami gangguan. Lalu apakah keluar cairan ya di telinga pasien, itu cairannya itu serumen kah atau malah nanah. Kemudian tes pendengaran dengan garpu penala atau garpu tala ya, nanti juga akan diajarkan bagaimana caranya. Kemudian tes pendengaran manual dengan gesekan rambut atau kertas. Jadi kita menggesek rambut, gesekan rambut apakah di bagian telinganya, apakah dia pasien ini masih mendengar dengan jelas, atau robekan-robekan kertas di bagian telinga pasien. Selanjutnya adalah palpasi. Nah, mastoid, apakah di bagian mastoid telinga ini adakah nyeri ya, nyeri ketika kita lakukan perabaan pada telinga pasien. Lalu selanjutnya adalah hidung. Nah, hidung ini inspeksi, kita lihat posisi septum ya, posisi septum apakah berada di tengah atau malah dia deviasi atau terjadi perubahan, pergeseran tempat ya. Lalu apakah terdapat sekret di hidung, kemudian terdapat polip. Lalu penggunaan alat bantu pernapasan, apakah menggunakan alat bantu pernapasan seperti oksigen, alat bantu makan dan minum, NGT dan lain-lain. Kemudian palpasi ya, diraba apakah terdapat nyeri sinus ya, nyeri akibat sinus ketika ditekan. Selanjutnya adalah mulut dan tenggorokan. Nah, inspeksi yang kita lihat adalah kemampuan berbicara pasien, apakah pasien mampu berbicara dengan jelas atau tidak jelas ya, atau hanya berbicara 1, 2, 3 kali. Kemudian keadaan bibir, gusi, selaput lendir dan lain-lain. Ini kita lihat bibirnya bagaimana, bibirnya kering atau lembab, gusinya bagaimana, apakah mudah berdarah, kemudian selaput lendirnya bagaimana. Lalu warna lidahnya bagaimana, kotorkah, putihkah atau yang normal. Keadaan palatum itu langit-langit, apakah mengalami langit-langit di mulut ya, apakah mengalami gangguan atau tidak. Kemudian kondisi gigi bagaimana, pada saat ini kondisi giginya sudah masih lengkap atau sudah ada hilang, apakah gigi berlubang, terdapat karang gigi atau karies ya. Kemudian orofaring, bau nafas, suara parau ya, bau napasnya bagaimana, suaranya bagaimana, apakah suara parau. Tonsilnya berada di posisi yang yang normalnya, ataukah mengalami pembengkakan ya. Selanjutnya apakah menggunakan penggunaan alat bantu atau alat medik. Lalu tes kemampuan. Lalu ini yang kelima adalah leher. Nah, inspeksi yang perlu kita lihat adalah bentuk dari lehernya, kemudian gerakan lehernya, apakah tidak kaku atau dia fleksibel. Pembuluh darah JVP ini berkaitan dengan vena jugularis pressure ya, tekanan vena jugularis ini berkaitan dengan penyakit-penyakit jantung. Nanti juga akan diajarkan bagaimana melakukan pengukuran vena jugularis pressure, apakah JVP-nya ini normal atau malah dia tidak normal. Biasanya tidak normal karena pasien mengalami gangguan pada jantung ya. Pasien-pasien yang gagal jantung ini mengalami
peningkatan JVP biasanya. Lalu kelenjar getah bening bagaimana? Apakah leher mengalami pembengkakan oleh karena pembengkakan pada kelenjar getah bening. Kemudian palpasi, apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid? Ya, biasanya kita raba. Apakah kita raba, kita rasakan apakah terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid di leher. Kemudian tengkuk, inspeksi yang kita lihat adalah apakah pasien merasakan kaku kuduk, ya. Lalu dada atau toraks. Nah, yang perlu kita dada itu terdiri dari 4 cara pemeriksaan fisik, ya, lengkap ini: inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, di inspeksi yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan simetris atau tidak pada waktu bernapas. Dadanya apakah simetris atau tidak pada waktu pasien bernafas. Kemudian bentuk dadanya, ya, bentuk dadanya apakah bentuk dadanya normal yang biasa disebut dengan normal chest atau barrel, dia barrel chest atau pigeon chest. Pigeon chest ini burung, ya, dada berbentuk burung, bentuk dada seperti burung. Nanti juga akan diperlihatkan di sistem respirasi, ya, atau pernapasan. Kemudian terjadi retraksi dada, ini penarikan otot-otot pernapasan, ya. Jadi kentara di bagian klavikula itu kalau orang sesak nafas itu akan kentara sekali, terjadi retraksi dada, ya. Oleh karena pasien sesak nafas dan ingin terus kebutuhan oksigennya kurang, sehingga memacu dia untuk memenuhi dengan segera kebutuhan akan oksigen. Lalu jenis pernapasannya, kita lihat apakah pernapasan perut atau pernapasan dada. Iktus cordisnya apakah tampak, ya, apakah tampak di bagian dadanya, kita lihat iktus cordisnya dan lain-lain. Lalu palpasi, ya, ini terkait dengan vokal primitus, apakah pasien vokal primitusnya seimbang di kiri, dada kiri dan dada kanan, atau malah ada yang lebih dominan kuat kiri atau kanan. Kalau dia seimbang berarti tidak ada masalah, tetapi jika salah satunya ada yang kuat kemudian ada yang lemah, berarti itu ada masalah, ya, di bagian sistem pernafasan. Biasanya untuk mengetahui ini maka pasien akan dilakukan pasien disuruh untuk menyebutkan kata 77 secara berulang. Kemudian kita akan merasakan, ya, dada kiri dan dada kanan menggunakan kedua tangan kiri dan tangan kanan kita untuk merasakan apakah vokal primitusnya ini seimbang di dada kiri maupun di dada kanan. Kemudian ketika kita melakukan palpasi, apakah terdapat nyeri tekan, ya, ketika kita menekan pada bagian dada pasien. Selanjutnya, apakah ada massa? Ini massa kayak semacam benjolan, ya. Ada massa, biasanya ini dicurigai ada tumor atau pembesaran otot, ya, bisa jadi itu untuk palpasi apakah terdapat massa. Kemudian pernafasannya, ya. Lalu iktus cordisnya ketika dipalpasi apakah kita merasakan, ya, iktus cordis, heart rate-nya, dan crepitus tulang dan subcutis. Crepitus ini kayak semacam apabila kita curigai pasien ini mengalami patah tulang pada bagian dada, ketika kita lakukan palpasi itu terdapat crepitus, ya, bunyi seperti tulang yang hancur, kayak seperti keripik ketika dihancurkan, itu seperti itu, namanya kayak crepitus, ya, ketika ditekan semacam ada yang bunyi, ya. Ini bisa karena pasien sudah mengalami trauma pada dada. Lalu perkusi. Nah, perkusi normalnya di dada itu adalah sonor, ya. Nah, ini kita perkusi di semua lapang paru, baik di bagian kanan maupun di bagian kiri.
Nah, untuk mengetahui keadaan kondisi sistem respirasi dari pasien, normalnya itu sonor. Kalau dia redup, ya, kalau bunyi perkusinya redup, berarti itu ada gangguan pada sistem pernapasan pasien. Biasanya itu ada cairan, ya. Kalau dia hipersonor biasanya itu kelebihan udara di dalam. Lalu bunyi dullness dan batas-batas jantung. Nanti diajarkan bagaimana mengetahui batas-batas jantung. Kemudian auskultasi, ya. Auskultasi ini kita mendengarkan bunyi nafas dari pasien, ya. Suara nafas yang normal itu vesikular, ya. Vesikular. Kalau suara napas tambahan itu seperti rales, ya. Rales bronchial itu masih normal. Kemudian suara friction rap akibat sisa pleuritis. Nanti juga kalian bisa cari-cari video di YouTube tentang suara-suara dari suara nafas, ya. Suara-suara nafas tambahan dan suara nafas yang normal. Lalu kita juga auskultasi atau mendengarkan bunyi jantung 1 dan 2. Bunyi jantung 1 dan 2 apakah normal? Itu biasanya lup-lup, ya. Tidak bersamaan. Bunyi jantung 1 kalau dia selesai akan kemudian diikuti oleh bunyi jantung 2. Kemudian suara murmur, ya. Suara murmur ini suara jantung, ya. Jantung yang tidak mengalami gangguan. Kemudian bunyi galop juga, ya. Ketika bunyi galop didengarkan apabila terjadi gangguan pada jantung. Selanjutnya adalah payudara. Ini kita lakukan inspeksi dan palpasi. Inspeksi bentuk payudara bagaimana, kebersihannya bagaimana, areolanya, ya. Bagaimana kita lihat ada areolanya, ya. Bagaimana, apakah tidak mengalami infeksi atau apa, papila menonjol atau tidak, ya. Selanjutnya kolostrum, ini adalah air susu pertama kali, ya. Air susu yang pertama kali keluar ini berwarna kekuning-kuningan. Ini bagus untuk bayi yang baru lahir, harus segera diberikan karena ini banyak mengandung antibodi untuk kekebalan tubuh bayi, ya. Kemudian payudara, apakah terdapat pembesaran, ya. Pembesaran atau bentuknya tidak simetris antara payudara kanan dan payudara kiri. Kemudian ASI-nya bagaimana, apakah terdapat ASI. Biasanya kalau pasien-pasien yang sudah melahirkan pasti akan produksi pada umumnya, ya, ada produksi ASI yang dihasilkan. Lalu palpasi, ya. Kita palpasi payudaranya, konsistensinya bagaimana, apakah lunak atau terdapat pengerasan, ya. Biasanya pengerasan itu untuk mengetahui lebih lanjut biasa dicurigai adalah tumor, ya. Di bagian mana terdapat pengerasan itu. Kemudian apakah terdapat pembesaran kelenjar mamae, massa atau tumor, itu tadi, ya, berkaitan dengan konsistensi. Kemudian massa atau tumor, ya. Selanjutnya ini adalah punggung, ya. Ini bukan bagian dari payudara tapi ini berdiri sendiri lagi, yaitu punggung. Nah, punggung ini kita inspeksi, kita lihat bentuk punggungnya bagaimana, apakah dia kifosis, skoliosis, lordosis atau normal, ya. Kalau dia tidak normal berarti dia bisa saja mengalami bentuk punggung yang kifosis, skoliosis dan lordosis. Kemudian terdapatkah spina bifida atau encephalocele, ya. Nah, ini bentuk-bentuk punggung yang tidak bentuk-bentuk punggung yang abnormal. Lalu palpasi, ketika kita palpasi apakah ada nyeri tekan pada vertebra atau tulang belakang, ya. Itu juga yang harus kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, selanjutnya sama dengan toraks tadi, abdomen ini dia pemeriksaan fisiknya lengkap, ya. IAP dia. Kalau tadi di toraks itu IPA.
Kalau ini sekarang IAP. Jadi inspeksi berurutan ya, inspeksi dulu dilakukan, kemudian auskultasi, perkusi dan palpasi. Nah, di abdomen yang perlu diinspeksi adalah warna kulitnya. Bagaimana warna kulit di abdomen pasien, apakah hitam, sawo matang dan sebagainya. Kemudian bentuk dari abdomen, konturnya bagaimana. Nah, simetris atau tidak. Kita lihat dari abdomen pasien. Kemudian terdapat striae gravidarum, ini pasien-pasien yang hamil ya, ada kayak semacam garis-garis yang memang ditemukan pada pasien-pasien yang hamil. Kemudian hiperpigmentasi linea alba sama. Kemudian hiperpigmentasi itu warnanya berlebihan ya, biasanya pada wanita-wanita hamil ya terdapat ini hiperpigmentasi atau warnanya semakin, misalnya warnanya sudah gelap tapi semakin menggelap ya, itu namanya hiper, penambahan warna. Lalu terdapat luka, apakah terdapat luka pada abdomen ya, biasanya bisa juga luka disebabkan oleh luka operasi atau luka-luka kecelakaan ya pada abdomen. Selanjutnya adalah bayangan pembuluh darah vena, yaitu yang tipis-tipis itu apakah terdapat di bagian abdomen. Kemudian terdapat hernia umbilikus ya. Kemudian apakah tampak benjolan atau tidak pada bagian abdomen. Selanjutnya adalah auskultasi ya, ini terkait dengan peristaltik usus. Kita dengarkan frekuensinya berapa peristaltik usus pasien per menit. Kemudian intensitasnya bagaimana, kuat atau dia lemah. Nah, suara vascular bruit aorta abdominis ini juga bisa kita dengarkan di bagian abdomen ya. Selanjutnya adalah perkusi. Nah, perkusi ini normalnya itu adalah timpani. Normalnya perkusi pada abdomen itu adalah timpani. Kalau dia pasiennya hipertimpani berarti pasien saat itu kembung ya. Kembung berarti banyak udara di dalam bagian perut kalau dia hipertimpani. Nah, selanjutnya kita perkusi apakah terdapat cairan atau tumor pada abdomen atau perut pasien. Kemudian apakah terdapat nyeri ketuk pada organ-organ abdominal. Selanjutnya adalah palpasi, bagaimana turgor kulitnya pasien di bagian abdomen ya, apakah baik, sedang, buruk. Kemudian massa, apakah terdapat massa atau benjolan di bagian abdomen, apakah terjadi hernia. Kemudian bagaimana di bagian area 9 regio dan 4 kuadran. Ini terkait dengan area-area atau kuadran dari 9 regio di bagian perut pasien ya. Jadi nanti kalau ketika kita melakukan palpasi kita tentukan misalnya terdapat benjolan atau massa di bagian mana, area atau kuadran di bagian mana bagian perut pasien ya, karena di abdomen itu terbagi 9 kuadran. Selanjutnya ini ada catatan ya, pengkajian fokus pada abdomen disesuaikan dengan kasus, misalnya appendicitis, ginjal, sirosis, hepatis ya. Jadi nanti kita disesuaikan dengan kasus yang kita temukan di pelayanan kesehatan. Nah, kemudian ada anus dan rektum ya. Anus dan rektum ini hanya satu yang kita bisa lakukan, yaitu inspeksi ya. Kita lihat apakah terdapat pembesaran vena atau hemoroid ya. Pembesaran vena itu sama dengan hemoroid di bagian anus dan rektum. Kemudian kita lihat apakah ada tumor ya. Lalu kebersihan anusnya bagaimana, apakah bersih atau tidak. Lalu selanjutnya adalah genitalia. Nah, pada wanita ini kita lihat apakah terdapat edema pada alat genitalianya, kemudian terdapat varises, kemudian apakah terdapat keputihan, kebersihannya bagaimana, terdapat kandiloma ya, bakteri, kemudian apakah terdapat pembesaran kelenjar Bartolini atau Bartolitis, lalu keadaan perineum pasien dan keadaan lochia, warnanya, jumlah dan bau. Nah, nanti dijelaskan lebih dalam di bagian maternitas terkait dengan ini. Selanjutnya adalah pada pria, skrotum, kita lihat keadaan skrotumnya bagaimana, apakah normal atau malah terjadi pembesaran ya.
Pembesaran bisa disebabkan oleh hernia skrotalis, bisa. Kemudian apakah terdapat luka pada penis, ya, itu juga kita lihat. Kemudian ada sekret, ya, lendir pada penis. Biasanya ini luka penis dan sekret ini biasanya diakibatkan oleh penyakit kelamin, ya. Lalu terjadi kelainan, misalnya hipospadia, sistokel dan lain-lain. Tapi biasanya ini kita harus minta izin dulu sama pasien untuk bisa mengkaji, ya, mengkaji di bagian atau melakukan pemeriksaan fisik bagian anus dan genitalia pasien. Nah, selanjutnya adalah ekstremitas. Nah, ekstremitas terbagi dua, yaitu atas dan bawah. Nah, di bagian atas ini kita lihat inspeksi. Nah, kita lihat kelengkapan anggota gerak. Apakah pasien masih memiliki anggota gerak baik di ekstremitas baik di tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi ekstremitas atas itu berkaitan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Apakah masih lengkap atau tidak lengkapnya. Kemudian kelainan jari, kita lihat jari-jarinya juga apakah lengkap atau terdapat kelainan jari. Kemudian apakah terdapat clubbing finger, ya, jadi di ujung jari itu terdapat di ujung jari itu agak membesar, ya, clubbing finger. Nanti kalian bisa cari sendiri fotonya, ya, clubbing finger. Kemudian kesimetrisannya bagaimana, bentuk dan gerak pada ekstremitas atas, apakah pergerakannya fleksibel atau ada penurunan pergerakan, ya. Kemudian penggunaan alat bantu, apakah menggunakan alat bantu dan juga alat medik pada ekstremitas bagian atas. Kemudian dilakukan palpasi. Ini kita lihat palpasinya. Yang kita palpasi adalah tonus ototnya bagaimana, ya, apakah mengalami apakah normal atau malah mengalami penurunan. Kemudian odema, ya, pitting edema, ini terkait dengan pembengkakan, apakah terdapat pembengkakan oleh karena kelebihan cairan. Lalu kita tentukan juga pitting edemanya atau tidak, ya. Kemudian rentang geraknya bagaimana, ya, apakah rentang geraknya bagus, luas, dia mampu bergerak dengan baik. Kemudian tes kekuatan ototnya bagaimana, ya, ini nanti akan juga dijelaskan. Kemudian tes refleks bisep dan tricepsnya bagaimana. Selanjutnya pada ekstremitas bagian bawah, ini inspeksi apakah terdapat odema. Bila terdapat juga, hitung pitting edemanya berapa. Kemudian kelengkapan anggota gerak, ya, apakah utuh atau tidak. Bentuk kaki, ya, apakah terdapat gangguan kelainan, ya, pada bentuk kaki X atau O. Kemudian telapak kakinya bagaimana, drop foot atau flat foot, ya. Kemudian apakah adanya kaki gajah, ya, kaki yang membesar itu. Lalu apakah terdapat varises, ya, yang pembuluh darah yang muncul pada bagian-bagian kaki, terutama pada bagian betis. Kemudian apakah terdapat luka. Lalu juga dilakukan tes kekuatan otot dan tes refleks patella, Babinski dan lain-lain. Nah, itu tadi pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita masuk dalam pemeriksaan diagnostik, ya. Pemeriksaan diagnostik ini terdiri dari pemeriksaan lab, ya, seperti pemeriksaan darah rutin, kimia darah dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan radiologi, ya, untuk foto ronsen itu semua kita lakukan. Lalu USG, ya, ultrasonografi, kemudian CT scan dan lain sebagainya, MRI, banyak, ya, pemeriksaan diagnostik untuk pemeriksaan penunjang untuk menentukan penyakit atau diagnosa medik yang diderita pasien. Lalu selanjutnya adalah penata laksanaan. Nah, penata laksanaan di sini terbagi dua, yaitu tindakan keperawatan atau biasa disebut dengan tindakan non farmakologi, ya, tindakan-tindakan keperawatan diberikan. Lalu yang kedua adalah tindakan pengobatan atau biasa disebut dengan tindakan farmakologi. Ini kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, ya, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi dan lain sebagainya, untuk bisa mengatasi atau memenuhi kebutuhan pasien pada saat itu. Nah, selanjutnya setelah semuanya sudah kita dapatkan, ya,
masuk dalam klasifikasi data. Nah, di klasifikasi data ini adalah terdiri dari dua, data subjektif dan data objektif ya. Data subjektif saya kira kalian sudah tahu bahwa data yang diungkapkan langsung oleh pasien, baik pasien itu maupun dari keluarganya. Kemudian data objektif yang langsung kita temukan pada pasien ya, yang langsung bisa dilihat dan diobservasi ya, data objektif yang bisa diukur itu kita masukkan ke dalam klasifikasi data. Nah, data-data ini yang klasifikasi data ini berasal dari pengkajian yang telah kita lakukan, baik dari pengkajian pola kesehatan, pengkajian pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan diagnostiknya ya, kemudian terapi-terapi yang diberikan itu masuk semua dalam klasifikasi data. Ini data-data yang abnormal ya, data-data yang abnormal yang ditemukan pada pasien. Selanjutnya setelah kita menyusun klasifikasi data, kita masuk dalam analisa data. Artinya ini analisa data adalah pengelompokan ya, pengelompokan. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita masukkan dalam klasifikasi data, kemudian kita kelompokkan lagi untuk mengangkat suatu masalah dari data-data yang sudah kita temukan ya. Kemudian penyebabnya, kalau dia aktual berarti dia P, E, dan S. Kalau dia risiko hanya P dan E ya, itu. Kemudian setelah dari analisa data, kemudian kita menentukan prioritas diagnosa keperawatan yang paling utama untuk dilakukan ya. Misalnya kita dapatkan 3 diagnosa keperawatan, kemudian kita lihat prioritas yang mana dahulu dari ketiganya ini yang menjadi utama ya, prioritas utama yang harus kita segera lakukan kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu ya, untuk mengatasi masalah-masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien ya. Selanjutnya dari prioritas diagnosa keperawatan kita masuk dalam asuhan keperawatan. Nah, ini asuhan keperawatan terdiri dari nomor bukan nomor ya, hari dan tanggal sebenarnya itu. Tanggal, hari dan tanggal. Kemudian sampingnya diagnosa keperawatan. Keperawatan, lalu sampingnya adalah hasil yang diharapkan. Ini tujuan dari asuhan keperawatan yang kita lakukan. Lalu selanjutnya di sampingnya adalah rencana keperawatan dan intervensi. Rencana keperawatan terdiri dari intervensi dan rasional ya. Jadi kita tulis di sini ini adalah, maaf tadi satu ya, nomor satu diagnosa apa ya, 2 diagnosa apa, dan seterusnya. Itu ditulis di sini, diagnosa keperawatannya hasil diharapkan ya, masuk dalam ASKEP atau rencana tindakan keperawatan. Selanjutnya dari rencana tindakan keperawatan yang dilakukan kemudian masuk dalam implementasi. Nah, ini baru hari dan tanggal ya. Hari dan tanggal dilakukan tindakan atau asuhan keperawatan kepada pasien. Hari dan tanggal misalnya Selasa tanggal 22 Agustus 2020. Nah, nomor DP ini misalnya 3 diagnosa yang diangkat, lalu masing-masing diagnosa itu ada 5 intervensi. Misalnya di sini adalah kita mau tulis atau kita mau lakukan tindakan 1 intervensi 1.5 misalnya ya, atau 1.1 kita melakukan tindakan intervensi, itu kita tulis ini 1.1 dan jam berapa. Kemudian intervensi yang sudah kita susun di awal tadi, kita lihat intervensi 1.1 itu apa, kemudian kita tuliskan di sini dengan menggunakan kata kerja di awal ya, dengan menggunakan kata kerja di awal, lalu menggunakan kata kerja di awal, lalu setelah itu ada hasilnya tertulis ya, ada hasilnya tertulis setelah ada tindakan keperawatan yang kita tuliskan di implementasi, kemudian ada hasilnya. Misalnya mengkaji nyeri pasien.
hasilnya adalah pasien mengeluh nyeri dengan skala berapa, seperti itu. Kemudian TTD ini adalah tanda tangan ya, tanda tangan atau paraf yang perawat yang melakukan tindakan tersebut. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya setelah dari implementasi kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kita kolomnya ada hari tanggal, kemudian jam, nomor DP berapa, lalu evaluasinya ya terdiri dari SOAP, subjektif, objektif, analisa, dan planning. Ini subjektifnya, evaluasi data masalah pada data subjektif, kemudian objektifnya, lalu masalah belum teratasi atau teratasi, kemudian kita lihat planning kita, intervensinya dilanjutkan, dipertahankan, atau malah dimodifikasi ya. Nah, contoh penulisan pola kesehatan tadi yang di awal ya. Pola pemeliharaan kesehatan ini Ibu kasih contoh satu. Yang pertama, sebelum sakit. Pasien mengatakan baginya kesehatan sangat penting karena bila sakit dapat mengganggu aktivitasnya. Pasien mengatakan mandi 2 kali sehari dan sikat gigi tiap kali mandi. Pasien mengatakan ganti baju tiap kali selesai mandi. Pasien mengatakan rutin memeriksakan diri ke puskesmas terdekat dan bila sakit dia berobat di tempat tersebut. Obat yang dikonsumsi bila sakit dapat mengurangi bahkan mengatasi masalah kesehatannya. Pasien tidak mengkonsumsi obat herbal, tidak pernah mengkonsumsi tembakau, nafsa maupun alkohol. Selama sakit ya, saat ini keadaan umum pasien sedang. Pasien dimandikan di atas tempat tidur 1 kali sehari, gosok gigi tiap sesudah mandi, belum keramas, dan ganti baju setiap sudah mandi. Saat ini pasien mengeluh sesak nafas, batuk berlendir, lendir tertahan dan susah untuk dikeluarkan, mual tapi tidak muntah dan pusing. Pasien diberi posisi semivolar dan terpasang O2 3 liter per menit. Obat yang dikonsumsi misalnya obat apa, serta terpasang cairan infus RL pada tangan sebelah kanan 22 tetes per menit. Pasien tahu penyakit yang diderita dan berharap mendapatkan perawatan yang baik dari para tenaga kesehatan. Nah, itu contoh penulisan untuk dalam pola pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya kalian bisa mencoba sendiri atau mencari kasus untuk bisa menuliskan, berlatih menuliskan pengkajian khususnya pada pola-pola kesehatan seperti ini contoh yang bisa Ibu berikan. Oke, baik, saya kira penjelasan Ibu atau materi Ibu pada saat ini sudah selesai Ibu bawakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada saat ini melalui video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.